Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Subhanahu wa ta'ala, salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna, dan kita masuk pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif Al-Khabir, yang maha lembut dan yang maha meneliti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu sebanyak 7 kali, dan digandengkan Al-Latif dengan Al-Khabir itu sebanyak 5 kali. Di sini pengarang menyebutkan beberapa dalil tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif Al-Khabir di sini. Di antaranya surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian juga terulang dalam surah Al-Hajj ayat 63, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan innallaha latifun khabir. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air hujan dari langit lalu dijadikan bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengulang dalam surah Luqman ayat 16, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata kepada putranya, wahai putraku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatanginya alias membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang dalam surah Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah menciptakan itu? Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian yang terakhir surah Al-Ahzab ayat 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan juga hikmah, maksudnya sunnah nabimu, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kalimat Al-Latiful Khabir. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu Al-Latif?
Para ulama mengatakan bahwa kalimat Al-Latif itu memiliki dua makna. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Latif, Maha lembut itu, apa maksudnya lembut di sini? Yang pertama, makna Al-Latif adalah annallaha ya'lamu daqa'iqal umuri wa khafayaha wa ma fi dhamairi was sudur. Jadi makna Al-Latif adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui daqa'iqal umur, perkara-perkara yang sangat-sangat detail, wa khafayaha, bahkan sangat-sangat terselubung dan tersembunyi, wa ma fi dhamairi was sudur, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati dan dada-dada manusia. Ini makna yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu Al-Latif, Maha lembut, maknanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedetil apapun perkara makhluknya, sesembunyi apapun perkara makhluknya Allah tahu. Bahkan yang ada pada dada dan niat-niat makhluknya semua Allah tahu. Inilah makna Al-Latif. Makna yang kedua, annallaha yuhsinu ila ibadihi min haitsu la yahtasibun. Annallaha yuhsinu ila ibadihi min haitsu la yahtasibun. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala teramat sangat baik terhadap hamba-hambanya dari arah yang hamba itu tidak tahu dari mana kebaikan Allah itu datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya kepada hamba-hambanya dari arah hamba itu tidak tahu datang saja kebaikan itu. Dia tidak sadar. Dan itu adalah Al-Latif. Baik, kita akan rinci makna yang pertama dan makna yang kedua. Dan kita berikan contoh-contohnya supaya mudah dipahami makna kalimat Al-Latif di sini. Mana yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedetil apapun urusan makhluknya, ataupun terselubung apapun urusan makhluknya, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, semua Allah tahu. Kita lihat dalam surah Luqman ayat 16 yang kita baca tadi. Kita tahu bahwa Luqmanul Hakim ketika menasihati putranya, dan Luqmanul Hakim adalah seorang budak, diperselisihkan kenabiannya. Tetapi yang rajih wallahu alam, dia bukan nabi, tapi dia adalah rajulun saleh, orang soleh, karena dia seorang budak. Nabi tidak mungkin dari seorang budak. Jadi dia budak yang berkulit hitam, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang fisiknya. Luqmanul Hakim ini terkenal, untayan-untayan kata-katanya dijadikan hikmah. Lah salah satunya dicatat dalam Quran. Lah di antara nasihat Luqman kepada putranya adalah, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Luqman berkata kepada putranya, wahai putraku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan yang dilakukan seorang hamba, dan perbuatan itu hanya seberat biji sawi, dan perbuatan itu berada, boleh jadi di dalam bebatuan, atau di langit, atau di dalam bumi sekalipun, tetap Allah Subhanahu wa taala tahu dan Allah akan membalasnya. Makanya kemudian inilah daripada makna latif artinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya, innallaha latifun khabir. Jadi Allah mengetahui segalanya. Yang manusia tidak tahu, Allah tahu. Seseorang beramal saleh di malam hari,
Mungkin dia tahajud. Tidak ada yang tahu, keluarga tidak ada yang tahu, apalagi orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu kita sedang berdiri di tengah malam. Itulah makna Al-Latif. Allah Maha mengetahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat-niat manusia. Seperti dalam hadis, 3 manusia yang akan disentuh pertama kali api neraka. Yang satu didatangkan adalah ahli sedekah, yang ketika di dunia manusia menganggap pasti dia termasuk penduduk surga karena dia bersedekah di situ. Kemudian didatangkan di hadapan Allah, kemudian ditampakkan nikmat-nikmat dia di dunia. Jadi amalan dia di dunia ditampakkan itu. Ketika dia bersedekah kepada ini, kepada itu, kemudian Allah katakan, betul itu engkau? Maka dia mengatakan, ya. Maka dia mengatakan, tasaddaqtu fika ya Rabb, aku bersedekah untukmu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu. Kamu bersedekah itu supaya manusia menganggap dirimu sebagai dermawan, jawad. Dan itu masyhur dikatakan kepadamu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat orang yang bersedekah ini kan. Padahal di dunia tidak ada yang tahu apakah dia bersedekah dengan cara ikhlas ataukah tidak kan. Bahkan boleh jadi orang-orang yang melihatnya menganggap dia pasti masuk surga karena orangnya baik, suka bersedekah. Rupanya di balik sedekahnya dia riya. Siapa yang tahu riyanya dia? Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Al-Latif artinya. Allah tahu niat-niat manusia ketika beramal saleh itu. Apakah dia ikhlas karena Allah ataukah dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pakar Quran didatangkan, begitu juga seorang mujahid. Kurang lebih 2 orang ini ketika beramal di dunia mengajarkan Al-Quran dan berperang sehingga mati syahid, rupanya bukan karena Allah, tapi yang satu supaya manusia menganggap dia seorang qari, yang satu supaya manusia menganggap seorang mujahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah makna Al-Latif yang pertama. Yang kita sembunyikan, yang kita tampakkan Allah tahu. Dan Allah tahu sedetil apapun dari makhluk-makhluknya. Ini makna yang pertama. Kalau dimaknai bahwa Al-Latif adalah Allah manusia, sesembunyi apapun urusan manusia, bahkan yang tersembunyi dalam hati dan dada manusia, Allah tahu. Kemudian makna yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terkadang berbuat baik kepada hamba-hambanya, tapi hamba-hamba ini tidak paham bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada dia. Saya contohkan dari 2 kisah. Pertama, kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam lahir, maka ibundanya sangat khawatir karena kelahiran Nabi Musa itu di waktu sedang terjadi pembunuhan. Akhirnya kemudian Allah mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa untuk meletakkan Musa di sebuah kotak tabut. Diletakkan Musa di situ sambil ditali. Kalau seandainya waktu nyusu, ditarik talinya dari, ambil bayi Musa disusui, kemudian setelah kenyang diletakkan, kemudian dilepas lagi. Begitu setiap hari. Akhirnya Allah takdirkan talinya pula putus. Hanyutlah kotak itu. Rupanya Allah takdirkan kotak itu hanyut sampai ke pinggiran istana Fir'aun. Karena istana Fir'aun itu di samping sungai Nil. Maka terlihatlah oleh istri daripada Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Kemudian diambillah kotak itu.
Setelah kemudian diambil kotak itu, tiba-tiba semata-mata istri Fir'aun Asia bintu Muzahim melihat Musa kecil dalam kotak itu, Allah tanamkan kecintaan kepada istrinya Fir'aun untuk merawat Musa. Inilah makna Al-Latif. Siapa yang sangka bayi yang kemudian dimimpikan oleh Fir'aun yang akan menggulingkan kekuasaannya, rupanya diambil oleh istrinya sendiri, dijadikan anak angkatnya. Kalau bukan latifnya Allah apa? Kebaikan Allah kepada Musa yang orang tidak tahu. Fir'aun saja tidak tahu kalau bayi itu justru yang akan membunuh dia. Bahkan kemudian bayi itu pula dirawat di istana pula. Yang luar biasanya ketika kemudian Asia bintu Muzahim mencari ibu-ibu yang punya anak supaya air susunya diminum Musa kecil ini, Musa menolaknya. Tidak ada satupun wanita yang diminum air susunya. Sampai pada waktunya ada kemudian saudari Nabi Musa kemudian menawarkan bahwa ibunya mengeluarkan air susu. Boleh jadi Musa ini mau menetek kepada ibunya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan perkara itu. Kalau tampak tahu itunya Nabi Musa, bisa dibunuh kan begitu Musa. Disusui selama 2 tahun, diupah lagi. Itu bukan, kalau bukan karena latifnya Allah apa coba. Setelah 2 tahun diberikan kembali kepada keluarganya, dan Musa hidup di sana Fir'aun dengan berbagai macam kenikmatan. Itulah bentuk latif. Allah Subhanahu wa taala terkadang baik kepada seorang hamba, lembut kepada seorang hamba, yang hamba itu tidak tahu bahwa Allah itu sayang dengan kita. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ketika Yusuf alaihi salatu wasalam di usia kecil, ada yang mengatakan 10 tahun, dia dimasukkan oleh 10 saudaranya ke dalam sumur karena hasadnya mereka, karena ayahnya Yakub terlampau mencintai Yusuf dibandingkan mereka. Akhirnya dicelakakan Yusuf ke dalam sumur. Secara zahir kasihan, musibah kan gitu. Tapi Allah takdirkan datang para peniaga, pedagang yang mencari air, rupanya nampak ada sumur di situ. Kemudian hendak diambil airnya dengan timba, rupanya bukan air didapat, anak pula nyangkut di situ. Akhirnya dibawalah kemudian oleh para pedagang ke mana? Ke Mesir. Subhanallah. Pun demikian, yang membelinya bukan sembarang orang, rupanya pejabat besar Mesir. Akhirnya diangkat jadi anak juga. Lihat, inilah bentuk latifnya kan. Zahirnya kan susah awalnya, tapi Allah itu zat yang maha latif, baik dengan hamba-hambanya. Rupanya kesusahan itu membawa kesenangan. Yusuf pun kemudian dirawat di rumah yang sangat megah, yang segala sesuatu sudah tersedia. Kemudian di ujung kisah lagi, ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, kemudian ibunda angkatnya Zulaiha tertarik dengan Yusuf, kemudian hendak mengajak melakukan fahisyah zina, tapi Yusuf menolaknya, berakhir dengan masuk penjara dan diponis penjara seumur hidup. Dia tidak akan keluar dari penjara itu. Tetapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala latif. Allah lah yang mengatur segalanya. Rupanya raja ini bermimpi. Coba, gara-gara mimpi raja, kemudian tidak ada yang bisa mentakwilkan mimpi raja kecuali Nabi Yusuf yang ada di penjara. Akhirnya Yusuf pun gara-gara mentakwilkan mimpinya raja, dikeluarkan dari penjara. Bukan hanya dikeluarkan dari penjara, diangkat jadi menteri lagi. Kemudian belakangan menjadi orang nomor 2 Mesir. Kalau bukan latifnya Allah apa? Inilah latif artinya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala baik dengan hamba-hambanya yang hamba itu tidak tahu, tidak berasa. Tahu-tahu kemudian jadi saja dia. Dan itu kita bisa rasakan kan. Betapa banyak orang-orang
Pamannya antum di sekolah. Boleh jadi mungkin kita anggap ada yang paling cerdas satu kelas tuh di masa SD atau SMP kan itu. Tapi setelah sama-sama sudah dewasa, sudah tua, justru yang cerdas-cerdas itu mungkin hidupnya kere-kere, miskin-miskin, susah-susah. Yang bodoh-bodoh pula jadi orang-orang kaya. Kadang-kadang ada orang yang dididik orang tuanya, kalau sudah besar ingin jadi ustadz, tidak jadi ustadz. Yang dididik jadi pengusaha, jadi ustadz pula dia. Nah, ini kan latif namanya kan. Allah yang berkehendak. Semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini para ulama mencontohkan di antara latifnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah fa idza yassarallahu li abdihi tariqal khairi wa a'anahu alaihi. Apabila Allah memudahkan bagi hamba-hambanya jalan kebaikan dan menolong untuk mencapai jalan kebaikan itu, itulah bentuk kelatifan Allah, kelembutan Allah kepada hambanya, mengarahkan hamba itu kepada kebaikan dan berikan hidayah. Dulunya seorang preman, orang jahat, tahu-tahu hijrah bertobat jadi orang baik pula. Itulah bentuk latifnya Allah. Ataupun wa idza dzafa anhu su wal makruh. Apabila seseorang kemudian dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari hal-hal yang dia tidak suka, faqad latufa bihi, maka sungguh Allah telah berbuat al-latif kepada dia. Jadi pamannya orang itu di tengah jalan tabrakan, kendaraannya ringsek 99%, dianya pula selamat, tak ada cacat pula dalam kepala, dalam badan, dalam kaki itu, betul-betul sehat, hanya terpental begitu saja. Lah siapa yang membuat dia sehat gitu ya? Secara logika dia harus mati sebenarnya, kendaraannya ringsek 90% pamannya kan. Lah itulah bentuk latifnya Allah. Ataupun idza hadahu minadh-dhulumatil jahli wal kufri wal bid'ah wal ma'asi ila nuril ilmi wal imani wat ta'ati faqad latufa bihi. Ataupun Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari kegelapan, kejahilan, kekufuran, bid'ah dan maksiat, kemudian diarahkan kepada ilmu, kepada iman, kepada taat, maka itu bentuk latifnya Allah. Ya, boleh jadi mungkin dulu kita mungkin masih jahiliyah, masih bergelimang dengan maksiat kepada Allah azza wa jalla, tapi Allah berikan hidayah, akhirnya hijrah ke sunnah. Lah hijrahnya antum kepada sunnah itu bentuk latifnya Allah tuh. Allah itu sangat sayang dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Atau kalau mungkin kita buat kesimpulan saja biar mudah dipahami. Yang pertama, di antara latifnya Allah adalah an yasuqa abdahu ilal khair, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggiring hambanya kepada kebaikan, wa ya'simahu minasyarr, dan menjaga hambanya dari keburukan, biturukin khafiyatin la yash'ur, dengan cara-cara yang terselubung yang hamba tidak tahu dengannya. Tahu-tahu kemudian dia mendapatkan kebaikan itu saja. Entah caranya, kan betapa banyak orang-orang yang jahat kemudian masuk penjara, tiba-tiba dalam penjara bertobat, baca buku, kemudian dia setelah masuk penjara jadi ustadz pula dia. Siapa yang tahu? Itulah latifnya Allah. Ya. Atau yang kedua, au yasuqa ilaihi minar rizqi ma la yadri, atau Allah subhanahu wa ta'ala menggiring hambanya, dilimpahkan rizki kepadanya tanpa dia sadari. Coba ikhwan, pamannya antum seorang pedagang, pedagang kain, antolah pedagang buah-buahan. Antum tidak tahu buah-buahan itu prosesnya seperti apa coba. Buah-buahan itu prosesnya kan dari pertanian tuh. Coba lihat para petani ketika nanam buah-buahan itu, bagaimana susah payahnya mereka menanam biji, menyiram, menunggu sampai kemudian keluar batangnya, dirawat lagi sampai kemudian berbuah, dipanennya. Kemudian dari tangan ke tangan, dari tangan ke tangan, ujung-ujungnya ke tangan antum, antum jual pula. Jadi kaya antum dengan buah-buahan itu. Antum tidak usah menanam.
Lah siapa yang mengantarkan buah-buahan itu dari tangan ke tangan akhirnya sampai kepada antum, akhirnya antum jadi penjual buah-buahan dan jadi kaya? Itulah latif namanya. Antum jadi jual pakaian, pengusaha pakaian. Antum bagaimana tahunya, bagaimana sudah jadi aja pakaian itu? Coba bagaimana pabrik kain dulu, kan dari kain dulu tuh. Dari kain dulu, dari kain, sebelum kain dari benang dulu. Sebelum benang entah apa dulu, kalau kain sutra dari ulat dulu kan itu. Coba dari peternakan ulat sutra sehingga menjadi benang, sehingga menjadi kain, kemudian dari pabrik, kemudian dari tangan-tangan, ujung-ujungnya kita sudah jadi pakaian, kita jual, kemudian kita kaya. Ini latifnya Allah namanya. Ya, itulah kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari arah yang kita terkadang tidak tahu. Atau yang ketiga, wa yurihi minal asbabil lati taqaruha an-nufusu ma yakunu dzalika tariqan lahu ila a'la darajat wa arfa'al manazil. Atau boleh jadi, kata ulama, terkadang seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Dia tidak tahu bahwa Allah menguji dia itu untuk mengantarkan ujian itu kepada derajat yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Betapa banyak orang-orang yang di PHK umpamanya ya, dari PT. Wah, ketika di PHK rasanya kiamat. Mau cari uang di mana saya ini? Rupanya setelah keluar dari PT, Allah takdirkan berwirausaha, rupanya menjadi pembisnis, jadi kaya pula. Kalau dia tidak keluar dari PT, tidak kaya-kaya dia. Lah siapa yang menjadikan dia kaya? Boleh jadi musibah itu untuk mengangkat derajat kan gitu. Kalau tetap di PT itu saja gajinya lah. Tapi ketika Allah buat dia dipecat atau di PHK umpamanya kan, rupanya semua sutradaranya Allah. Allah sudah mempersiapkan skenario terbaik untuk dia dengan cara seperti itu. Ya. Atau yang keempat, idza ra'aitallaha qad yassara al-'abda lil yusra wa sahhala lahu tariqal khairi wa dhallala lahu sa'abahu wa fataha lahu abwabahu wa najaha lahu turuqahu wa mahhada lahu asbabahu wa janabahu al-usra faqad latufa bihi. Atau engkau melihat Allah memudahkan urusan seorang hamba, memudahkan jalan kebaikan kepada hamba, menghilangkan kesulitan-kesulitannya, membuka pintu-pintunya, membuka kesuksesannya, dibukakan sebab-sebabnya, dihilangkan kesulitannya, maka itu bentuk bagaimana lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Atau yang kelima, annahu yaqdir arzaqahum bihasbi ilmihi bimaslahatihim la bihasbi muradatihim. Faqad yuriduna syai'an wa ghairahu aslah lahum. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan rizki bihasbi ilmi, sesuai dengan pengetahuan Allah akan kemaslahatan hamba-hambanya, bukan sesuai dengan kehendak hamba-hambanya. Begini maksudnya. Terkadang ada orang yang berdoa, ikhwan, ingin kaya, tapi Allah tidak kabulkan. Boleh jadi kalau dia kaya melampaui batas, maka Allah biarkan dia miskin seperti itu. Ada kebaikan di dalamnya kan. Atau orang sakit, sengaja Allah tidak sembuhkan, sebab kalau dia sembuh saja bisa kufur lagi, maka sengaja dilamakan sakitnya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rizki tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendak Allah dan kemaslahatan yang Allah tahu kepada hambanya. Makanya terkadang kita berdoa tidak dikabulkan doa yang kita minta, dikabulkan pula perkara lain. Makanya di antara kenapa doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak diijabah, tetapi terkadang pengijabahan itu dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Dijauhkan dia dari mara bahaya. Pamannya gini, saya minta ya Allah bukakan rizki yang luas untuk saya pengen rumah, pengen kendaraan dan begitu seterusnya. Tapi Allah tidak kabulkan. Satu hari kita sedang berkendaraan, rupanya dari lawan arah ada yang ngebut, gitu ya. Hampir saja kita tabrakan di situ, tapi Allah selamatkan. Rupanya inilah pengabulannya di sini.
Sebab kalau seandainya kekayaan yang kita minta kemudian diberi, musibah itu betul-betul Allah ciptakan, terkadang boleh jadi ketika kita celaka masuk rumah sakit, rumah yang kita minta terjual untuk pengobatannya, habis juga akhirnya. Lah, begitulah caranya kelembutan Allah kepada hamba-hambanya gitu. Yang kelima, yang keenam, annahu yaqdiru alaihim anwa'al masaib. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hamba-hambanya dengan berbagai macam musibah. Al-mihan wal ibtilaah, ujian-ujian dan cobaan-cobaan, itu semua rahmatan bihim. Terkadang karena kasih sayangnya Allah kepada dia. Dan itu bentuk latifnya Allah. Makanya Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang apa yang kita anggap buruk baik pula di sisi Allah, atau apa yang kita anggap baik buruk pula di sisi Allah. Kita tidak tahu. Ya. Ini juga bentuk latifnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh disebutkan wa min lutfihillahi azza wa jalla, di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala adalah, contohnya kita lihat janin dalam perut ibu kita, atau kita waktu dalam perut ibu kita semasa janin. Kita berada dalam kegelapan janin ibu itu kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul jaga janin itu dalam perutnya. Makanannya, minumannya, kesehatannya Allah jaga. Padahal bagaimana caranya kita memberi makan coba? Kalau orang yang sudah lahir enak ngasih makan, loh kalau dalam janin cemana cara ngasih makannya? Ya. Rupanya apa? Kenapa wanita hamil itu tidak haid? Karena haidnya dirubah menjadi makanan bagi si bayi itu. Makanya wanita hamil tidak pernah haid. Haidnya itu dirubah, darahnya itu menjadi makanan, asupan bagi si bayi itu. Lah siapa yang ngasih rizki coba? Allah Subhanahu wa taala. Nah itu juga bentuk latifnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi dari contoh-contoh bagaimana Allah itu maha al-latif, maha lembut kepada hamba-hambanya. Sekarang kita ambil asar imaniyahnya. Dan ini sering saya katakan, inilah yang penting ketika kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu. Bukan hanya sekedar membaca nama-nama Allah itu, tapi harus ada pengaruh imannya. Kira-kira pengaruh imannya apa kalau kita ini mempelajari nama-nama Allah Al-Husna ini? Salah satunya Al-Latif di sini. Yang pertama, annallaha ta'ala la yafutuhu minal ilmi syai'un wa indaqqa wa saghar wa khafiya wa kana fi makanin sahih. Dari makna latif yang pertama, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput dari pengetahuannya, sekecil apapun, sedetil apapun, tersembunyi apapun, di tempat manapun Allah tahu. Ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala tahu yang tampak ataupun yang gaib, yang kecil ataupun yang besar, yang tersembunyi ataupun yang tampak, dan begitu seterusnya, berarti hati-hatilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah dalam bermuamalah dengan Allah, karena Allah tahu segalanya. Hati-hati, ya. Dari sini tertanam keikhlasan dalam hati kita ini, supaya amal kita diterima, karena Allah tahu kapan kita ikhlas, kapan kita tidak ikhlas. Tapi kadang-kadang hari ini, kadang-kadang ria itu ditampakkan, ikhwan. Seperti sekarang lagi viral, orang sudah haji pengen disebut Pak Haji, Bu Haji, kan itu. Anak saya ini umur sekian sudah haji, harusnya dipanggil Pak Haji. Ya Allah ya Rabb, ini gimana ceritanya? Coba. Kan ada orang-orang yang seperti ini, nggak terima nih kalau nggak dipanggil Pak Haji. Ini kan ditampakkan rianya kan. Padahal sebenarnya kalau orang berangkat haji dan dia tidak ada niat dipanggil Pak Haji, kemudian ada orang memanggil Pak Haji atau Bu Hajah, itu namanya busyra al-ajilil mu'min namanya. Kabar gembira yang didahulukan di dunia bagi seorang mukmin dari Allah.
Artinya dipanggil tidak dipanggil tidak ada masalah bagi dia. Tapi kalau dipanggil, alhamdulillah, itu bentuk busyra, kabar gembira dari Allah kan. Berarti Allah terima kebaikannya. Tapi kalau seandainya kalau dipanggil kemudian dia nengok, tadi panggil dia tak nengok, itu masalah tuh. Alasannya saya sudah banyak ngeluarkan duit Ustaz. Jadi niatnya hanya untuk hak di awal saja. Gimana kalau hajinya sudah 3 kali itu, apa enggak hak gitu kan? Repot. Gitu. Jadi kadang-kadang sekarang ini ria ditampakkan nih, kawan. Naudzubillah. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza alimal abdu anna rabbahu muttasifun bidiqqatil ilmi wa ihatatihi bikulli saghiratin wa kabiratin hasaba nafsahu ala aqwalihi wa af'alihi wa harakatihi wa sakanatihi fa innahu fi kulli waqtin wa hin baina yaday latifil khabir. Kalau seorang hamba sudah tahu Allah tersifati dengan sifat latif, mengetahui sedetil apapun pengetahuannya dan meliputi segala yang kecil dan yang besar, maka sudah selayaknya kita ini muhasabah. Hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam bergerak, hati-hati dalam diam. Karena setiap waktu dimanapun berada, Allah itu latif, maha mengawasi kita. Kemudian juga yang ketiga, Allahu latifun bi ibadihi ay katsirul lutfi bihim baligur ra'fati lahum. Maksudnya Allah Maha Latif adalah Allah itu sangat lembut kepada hambanya, sangat sayang dengan hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau membiarkan hamba-hambanya susah. Allah tahu maslahat hamba-hambanya. Dari sini kita tahu bagaimana kebaikan Allah kepada kita, sehingga muncullah sifat syukur nikmat. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita kan harus berbuat baik juga kan, karena jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu ya kebaikan yang sama, ya. Itu sesama makhluk saja kadang-kadang kita ini enggak enak gitu ya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita ingin berbuat baik kepada kita. Walillahi matsalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan yang luar biasa, karena Allah itu sudah terlampau baik dengan kita, memberikan kehidupan kepada kita, nikmat rizki ke macam-macam, ya. Maka lahirlah syukur. Kemudian juga yang keempat, itsbatu ma tadammanahu min awsafi al-jamal wal jalal wal azamah. Kita menetapkan dengan nama Al-Latif bahwa di antara nama-nama Allah itu ada nama-nama yang indah, tentu sesuai dengan keagungannya. Terkadang hamba juga ada yang lembut, tapi lembutnya hamba berbeda dengan lembutnya Allah Azza wa Jalla. Lembutnya hamba terbatas, dan lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, dan lembutnya sesuai dengan keagungannya. Tanpa kita harus mentaktil, menghapus makna, tanpa kita harus mentasbih, menyerupakan dengan makhluknya, tanpa harus kita mentamzil, menyerupakan atau mentakib bagaimana latifnya Allah Azza wa Jalla. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, bahwa Nabi SAW juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meniru sifat Al-Latif ini, kelembutan. Sebab kalau dalam berdakwah tidak lembut, ikhwan, lari mad'u itu. Makanya Allah mengatakan kepada Rasul, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau keras hati, ya, engkau kasar dalam berdakwah, maka semua orang yang di sekitarmu akan menyingkir dari kamu. Artinya Nabi SAW diperintahkan untuk lembut, karena tidaklah kelembutan menempel kepada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Sebagaimana tidaklah kekasaran menempel di sebuah tempat. Bagaimana Nabi SAW diperintahkan Allah untuk lembut saat berdakwah. Dan seluruh para nabi seperti itu kan. Seperti perkataan siapa? Allah kepada Musa ketika disuruh untuk pergi kepada Fir'aun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Pergilah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, ucapkan oleh kalian berdua ucapan yang lembut. Coba, ucapan yang lembut.
penguasa kita ini tidak sejahat Fir'aun kan. Penguasa kita tidak sejahat Fir'aun. Dan kita tidak sebaik Musa. Tapi banyak di antara kita ketika menasihati penguasa itu, wah, dibinatang-binatangkan penguasa itu. Kan ada tuh, ya, oknum lah, oknum Habib ya. Kalau sudah mencaci maki penguasa itu, wah, keluar semua. Anda tidak sehebat Musa. Dan penguasa kita bukan sejahat Fir'aun. Kalau Musa kepada Fir'aun saja disuruh oleh Allah kaulan layyinan, disuruh lembut gitu ya dalam menasihati, apalagi kemudian pemimpin-pemimpin yang jauh di bawah Fir'aun. Kalau harus keras, Fir'aun lah layak dikerasi kan gitu ya. Tetapi Allah tidak, tetap mengambil hati Fir'aun. Nah, itulah bentuk bagaimana ketika Allah itu Al-Latif, maka kita harus meniru nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nama-nama Allah yang sifatnya Al-Jamal, yang sifatnya indah itu harus kita tiru. Ya. Kemudian juga yang terakhir, yang nomor 6, adamul ya'si wal qunut min rahmatillahi azza wa jal. Dengan memahami kalimat Al-Latif itu, kita dilarang untuk putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu Latif. Allah tahu dengan kondisi kita. Jadi kalau orang mendapatkan musibah, kemudian kita mengenal Ismullah Al-Latif, maka kita akan tenang. Kita akan mengatakan, boleh jadi musibah ini akan mengantarkan kepada kebaikan kepada kita. Boleh jadi menghapuskan dosa kita, boleh jadi mengangkat derajat kita, boleh jadi Allah hendak berbuat sesuatu yang kita tidak tahu di luar nalar kita. Dengan musibah itu kita tidak tahu. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bahwa satu kesulitan itu akan muncul banyak kemudahan. Kemudian juga yang nomor 7, yang bagi an yattasifal abdu birrahmati ala du'afa wal yatama wal masakin wat talattuf ma'ahum. Maka setelah kita mengenal makna Allah Al-Latif, maka sudah selayaknya seseorang itu tersifati dengan sifat kasih sayang kepada orang-orang lemah, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan berbuat lembut kepada mereka. Makanya Allah mengatakan kepada Rasul dalam Quran, fa ammas sa'ila fala tanhar wa ammal yatima wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang-orang yang meminta jangan kau bentak, kan itu. Artinya Rasul juga disuruh untuk latif. Nah, ini di antara athar imaniyahnya, wallahu a'lam. Baik, kita akan masuk kepada bukunya di sini. Di sini pengarang mengatakan adapun al-khabir, beliau mendahulukan memahami kalimat al-khabir sebelum kalimat al-latif. Adapun kalimat al-khabir adalah zat yang ilmunya meliputi segala bentuk rahasia dan mengawasi apa yang tersimpan dalam dada, mengetahui biji-bijian yang tersembunyi dan hal-hal yang lembut dan yang sekecil biji atom sekalipun, maka Allah tahu. Itulah makna al-khabir. Jadi al-khabir dengan makna al-latif yang pertama itu kurang lebih saja. Ya latif itu ya khabir, kalau mengikuti makna yang pertama. Latif dengan khabir itu kurang lebih maknanya seperti itu. Nama ini maknanya kembali kepada ilmu tentang hal-hal yang tersembunyi, yang amat kecil dan lembut, serta yang paling tersembunyi sekalipun Allah tahu. Oleh karena itulah lebih dari itu adalah ilmunya yang berkaitan dengan sesuatu yang jelas dan tampak. Telah berlalu pembahasan tentang sifat ilmu dan bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu serta dia menghitung segalanya. Jadi intinya al-khabir itu mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi atau yang tersembunyi sekali, ya, maka Allah tahu. Adapun al-latif memiliki dua makna, tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama maknanya sama dengan al-khabir, ilmunya tentang hal-hal yang kecil dan lembut serta yang rahasia, yang tersembunyi semua Allah tahu. Jadi makna al-latif adalah al-khabir. Makna yang pertama tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua bermakna zat yang mencurahkan kepada hamba-hambanya serta wali-walinya dengan berbagai macam kebaikannya, kelembutannya, kebaikannya dari arah yang tidak mereka sangka-sangka.
Jadi Al-Latif itu kebaikan yang tidak disangka-sangka Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wasmuhul latif yatadhamman ilmuhu bil asya' ad-daqiqati wa isaluhur rahmah bituruqil khafiyah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Al-Latif adalah pengetahuan tentang sesuatu secara detail dan kasih sayang Allah sampai kepada hamba-hambanya dengan cara yang halus yang hamba itu tidak tahu. Ya, kurang lebih juga di sini. Ya. Kemudian pengarang menyebutkan beberapa contoh kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Itu semua ringkasan dari sini. Ya. Antum bisa baca sendiri, ya, karena kalau kita baca ya mengulang saja jadinya bosan. Ya. Tapi saya tertarik pada halaman terakhir perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pada halaman ke-127 itu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya menunggu, menanti dan mengharap rahmat dapat meringankan penderitaan, terlebih lagi ketika kuat harapan dan optimisme dengan kelapangan. Maka dia akan menemukan dalam musibah tersebut jalan keluar dan solusi yang terlihat tersembunyi dan disegerakan. Dengan inilah dan selainnya seorang hamba bisa memahami makna nama Allah Al-Latif. Terkadang begini ikhwatu fiddin, ada seorang saya bercerita, jadi ada seseorang kecelakaan di jalan. Jadi dalam mobil itu ada 8 orang, yang 7 orang mati, dia pula selamat. Tapi masalahnya dia koma 1 tahun. Ya, dia koma 1 tahun. Setelah sembuh dari komanya, dia tidak bisa melihat, dia pun tidak bisa mendengar. Kemudian jalan pun susah. Ya. Tetapi dia terus tidak putus asa mencari perobatan ke sana kemari. Mencari perobatan ke sana kemari. Rupanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan setelah dokter angkat tangan mengobatinya, tidak kunjung juga sembuh, matanya bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya hanya mungkin mengoperasi kaki yang patah, akhirnya bisa berjalan. Tetapi akhirnya dia mencoba dengan ruqyah mandiri. Jadi setiap malam dia baca Quran, diniatkan kesembuhan. Subhanallah, tidak waktu lama, akhirnya lambat laun matanya bisa mendengar, kemudian telinganya bisa mendengar, telinganya bisa mendengar dan matanya bisa melihat. Kemudian dia datang kepada seorang syekh. Kemudian syekh mengatakan, itulah bagaimana sayangnya Allah kepada kamu. Terkadang kan ada orang sudah putus asa, enggak mungkin sembuh. Kata siapa? Terkadang Allah berkata lain kan itu. Apa yang kita kehendaki belum tentu Allah berkehendak. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kita tidak berkehendak, tetap terjadi. Karena Allah sudah berkehendak sembuh-sembuh, walaupun kita anggap mustahil. Lah itulah terkadang kelembutan Allah itu di luar nalar manusia. Itulah kata Imam Ibnul Qayyim, seorang hamba bisa memahami makna nama Allah Al-Latif. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif Al-Khabir. Wallahu a'lam.